Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan di sini kita memasuki pertemuan yang ke-11 ya. Di sini kita masih berbicara tentang desain dialog ya. Oke, langsung aja kita ke materi. Di sini kita akan mengenali jenis-jenis dialog desain ya. Oke, yang pertama di sini ada common language, terus ada WIMP ya. WIMP itu adalah Windows, icon, menu, dan pointer ya. Terus yang ketiga yaitu direct manipulation. Terus yang keempat yaitu PDA dan pen ya. Terus yang kelima yaitu speech dan natural language. Oke, kita masuk ke jenis yang pertama ya, yaitu common language ya. Oke, dalam common language ini yaitu merupakan paradigma user interface yang pertama kali ya. Terus untuk contohnya di sini MS-DOS ya atau Microsoft DOS, ada Unix ya, dan ada DBAS ya. Oke, ini contohnya yang MS-DOS ya, yang mungkin teman-teman sudah pernah melihat aplikasi ini ya, yang biasanya ada di dalam Microsoft ya, dalam Microsoft Windows ya. Dan di sini juga ada aplikasinya sendiri. Kalau kita lihat di sini aplikasinya itu emang kapasitasnya kecil, tapi fungsinya sangat banyak ya, kaitannya dengan pengaturan sistem dan yang lainnya. Terus keuntungannya yang pertama yaitu dalam penggunaan program common language itu lebih cepat ya, lebih cepat karena dia modelnya langsung mengeksekusi ya yang ada di dalam sistem dan dalam aplikasi pemrograman ya. Terus yang kedua, dapat melakukan kegiatan ya meskipun di luar batas ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, perulangan ya, kita juga bisa mengulangi perintahnya karena di sini sudah terekam ya apa yang kita ketikkan sebelumnya dan bisa ditampilkan lagi. Terus yang keempat, implementasi yang mudah dan hemat ya, mudah yang hemat ya. Dan hematnya itu maksudnya di sini aplikasinya ringan ya, tanpa adanya beban ke dalam memori atau RAM ya. Terus tujuannya yaitu yang pertama di sini konsisten dia ya, konsisten dalam sifat ke pemrogramannya ya. Terus yang kedua yaitu penamaan dan pemberian singkatan yang baik ya. Penamaan dan pemberian singkatan yang baik ya. Jadi seperti contohnya dir C ya, itu berarti menampilkan folder atau file yang ada di dalam drive C. Terus yang ketiga yaitu melakukan tugas perancangan ya, dapat membantu meminimalkan kekurangan ya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua yaitu WIMP ya, yaitu Windows Icon Menu Pointer ya. Nah, ini. Jadi nanti di sini lebih fokus ke ada namanya menu, ada namanya tombol, button, ada namanya form, formulir, dan ada namanya icon ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, kalau kita sering menjumpai seperti ini di dalam aplikasi ya, dalam aplikasi. Terus yang jenis ketiga yaitu direction manipulation ya, direct manipulation. Nah, di sini kesinambungan tampilan dari objek-objek dan aksi-aksi yang dilakukan ya. Oke. Tuh. Terus di sini prosesnya cepat dan dapat dikembalikan ya.
Terus peningkatan aksi di mana efeknya dapat segera terlihat ya. Terus pergantian dari sintaks ya, comment, language dengan memanipulasi langsung pada sebuah objek ya. Ini contohnya ya. Dalam Microsoft Word ya. Dalam Microsoft Word ketika kita menginginkan untuk merubah dari style font ya. Nah, style font di sini nanti otomatis akan terproses secara cepat ya, dan dapat juga dikembalikan ya dengan kalau di sini contohnya dengan undo atau Ctrl Z ya. Dan Microsoft Word ini memenuhi dari contoh direct manipulation. Keuntungannya yaitu mudah dipelajari dan diingat khususnya untuk yang pemula ya. Karena ini lebih GUI ya, yaitu graphic user interface ya, lebih orang itu mengklik kanan kiri ya, dan oke gitu ya. Terus ya yang kedua fleksibel keuntungannya. Terus yang ketiga menyediakan konteks dan tampilan yang cepat dari feedback ya, sehingga user dapat mengetahui apakah tujuan telah tercapai. Terus keuntungan yang keempat yaitu membatasi beberapa jenis kesalahan yang dapat terjadi ya. Nah, karena ketika kita salah perintah itu masih bisa dikembalikan itu ya. Oke, kekurangannya penggunaan seluruh ruang pada layar ya. Ini lebih cenderung dia memenuhi layar dari monitor atau LCD ya. Terus harus mempelajari arti dari komponen-komponen yang tampak pada layar, karena biasanya icon-icon itu cuma sebagai simbol ya. Contohnya ada T, ada U, ya itu ada artinya sendiri. Kita harus mengetahui dulu itu artinya apa. Terus tampilan visual ya, tampilan gambar mungkin dapat disalahartikan ya, kadang seperti itu ya. Jadi perlu adanya penjelasan dulu. Terus penggunaan mouse dapat lebih lambat ya daripada pengetikan di sini. Terus tidak ada penjelasan otomatis ya, otomatis. Jadi kita harus ini dulu ya, harus mengetahui dulu sebelum kita mengklik sana sini dalam sebuah aplikasi. Terus tidak bagus pada pengulangan, penyimpanan histori ya, tugas tertentu seperti merubah semua huruf cetak miring menjadi tebal. Itu ya, ini tidak bagus di dalam pengulangan gitu. Terus jenis yang lainnya ada PDA dan pen ya. Nah, ini menjadi lebih umum dan penggunanya yang lebih luas ya. Tapi tampilannya kecil di sini ya. Kalau sekarang saat ini yaitu pakainya smartphone ya. Terus tombol-tombol yang lebih sedikit ya. Karena ini sifatnya lebih mobile ya. Ya, lebih bergerak ya dibandingkan tampilan yang ada di dalam desktop atau komputer ya. Terus peningkatan wireless, warna, memori yang lebih besar ya, CPU dan operating system yang lebih baik gitu. Terus ini yang terakhir ya, speech dan natural language ya. Speech itu kaitannya dengan suara, yaitu adalah getaran pada pada suara menimbulkan bunyi. Terus kedua, speech itu bisa ditimbulkan dengan mulut, tenggorokan, terus bibir membentuk bunyi. Terus kalau natural language di sini memberi arti pada kata-kata ya, input dapat berupa suara atau dari keyboard. Ya, ini perumpamaan speech dan natural language ya. Nah, sekarang ini ada teknologi kita bisa menulis ya, bisa menulis tanpa harus mengetik dengan menggunakan speech dalam aplikasi Google ya. Gitu. Oke, ini keuntungan dan
kelebihan dari speech dan natural language, keuntungannya adalah pertama mudah dipelajari dan diingat, terus lebih kuat, cepat, efisien, ya. Terus layar yang kecil, ya. Kekurangannya di sini belum dapat bekerja dengan baik, ya. Sekarang ini kalau di Google itu masih banyak kekurangan, ya. Jadinya banyak perbaikan. Terus mengasumsikan pengetahuan dan permasalahan, terus membutuhkan keahlian pengertian atau peningkatan tidak terlihat, ya. Terus implementasi membutuhkan biaya yang mahal, ya. Oke, terus selanjutnya user interface software, ya. User interface software. Ini berarti kaitannya software yang langsung terarah kepada user, ya. Jadi alat bantu user interface yang pertama, aplikasi yang biasa digunakan oleh programmer untuk membuat program, ya, membuat program. Nah, contohnya di sini seperti Visual Basic, ya, terus NetBeans, Eclipse. Nah, ini aplikasi yang biasa digunakan programmer untuk membuat sebuah program. Terus kombinasi dari objek-objek interface dan perilaku manajemen, ya. Jadi objek-objek yang ada di dalam sebuah program itu nanti mengkombinasikan dari pada user, ya, sehingga nanti ada istilah perilaku manajemen. Terus sekarang ini sudah ada object oriented dalam apa ya? Dalam mencapai dari user interface, ya. Jadi software itu langsung terarah kepada user atau pelanggan, ya. Terus pustaka dari komponen-komponen perangkat lunak dan routiness-nya yang digunakan oleh programmer. Nah, contohnya ini kalau di Windows itu ya ada toolkitnya, ada motifnya, ya. Ya, di sini kalau di Macintosh juga ada toolbooknya, ada Mac application-nya. Nah, ini ya Windows yang kaitannya dengan pemrograman, ada Windows Development Toolkit, ya. Terus kalau di Java itu ada namanya Swing, ya. Oke, ini contohnya yang graphic user interface yang sebagai alat pembuat GUI, ya. Yang tadi sudah saya singgung juga, salah satunya adalah Visual Basic, ya. Visual Basic, ya, Visual C++, kemudian Delphi atau Semantic Cafe. Nah, ini kaitannya untuk membuat program yang khusus untuk user interface, ya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang ke-11 ini. Saya kira sudah paham, ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.